Sebelum kita memulai kegiatan kami, mari kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena atas berkat-Mu kita bisa duduk sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami, kiranya Engkau menuntun itu agar bisa berjalan dengan segala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kita, Novena. Terima kasih ya Novena sudah tuntun kita dalam doa. Ya, hari ini kita akan ambil daftar dulu ya. Sylvia Desera, Edgar Degas hadir. Oke, hadir semua ini ya? 12 orang kita ya, hadir ya. Oke, ya. Oke, anak-anak, kita akan mulai ya, proses pembelajaran kita ya. Pada hari ini kita masih di tema yang sama ya. Masih di tema yang sama. Jadi kita sudah ada berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan ya. Masih tema yang sama, yaitu tema manusia berkembang berkat peran sesama ya. Manusia berkembang berkat peran sesama ya. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah melihat 3 materi pokok masih dengan tema yang sama ya. Materi pokok pertama apa Kote? Peran keluarga bagi perkembangan tuh. Nah, dan yang keempat, peran gereja bagi perkembangan ya. Ini materi kita ya. Peran gereja bagi perkembangan. Oke, itu ada di depan slide. Teman-teman, sebelum kita lanjut ya, Bapak ada beberapa pertanyaan ya. Kira-kira menurut kalian apa itu gereja? Novena, apa itu gereja Novena? Persekutuan umat Katolik. Tepuk tangan dulu untuk Novena ya. Dia bilang, Novena bilang gereja adalah persekutuan umat Katolik. Lanjut. Kira-kira, ini kalian mengira-gira saja ya, apa yang terjadi kalau tidak ada gereja? Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada gereja? Ada yang bisa? Jordan, kalau tidak ada gereja apa yang terjadi? Ya, orang tidak bisa beribadah. Apalagi tidak ada persekutuan di situ ya. Kalau tidak ada gereja. Nah, maka apa sih peran gereja bagi perkembanganku sebagai seorang kaum muda? Ya, apa peran gereja? Nah, materi ini akan membahas soal itu ya. Maka sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yakni kalian peserta didik mampu mengidentifikasi ya. Mari kita lihat ini ya. Apa saja kegiatan gereja yang ada di paroki? Apa saja kegiatan-kegiatan gereja yang ada di paroki? Ada yang bisa jawab? Brooklyn, kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan gereja yang ada di parokimu? Ya? Ibadah, oke. Ada hubungan dengan apa kota itu? Koinonia, persekutuan. Ada juga hubungan dengan liturgia. Oke, benar. Apalagi? Sekuat. PPA, oke. Itu ya. Itu kegiatan-kegiatan gereja yang di paroki kita. Ya, di paroki kalian masing-masing. Itu kita harus terlibat di dalamnya. Nah, berikut kita akan melihat beragam kegiatan-kegiatan bergereja ya. Setiap kelompok menyimak gambar-gambar yang akan Bapak tampilkan ini ya. Gambar apa itu? Kalian bisa lihat. Ini gambar apa ini? Ini
orang-orang yang sementara bertugas PPA atau yang biasa orang kenal dengan Miss Dinar. Sementara Miss Dinar, dia ada pegang salib, ada yang pegang apa itu? Lilin, dupa dan lain sebagainya. Nah, gambar ini adalah gambar tentang putra-putri Natal atau Miss Dinar. Nah, berikut gambar yang berikutnya. Nah, gambar apa ini? Ada yang tahu? Kasih kuat. Ada yang bertugas sebagai lektor, tapi juga ada yang bertugas sebagai apa tadi? Pemazmur. Ya benar. Tepuk tangan untuk Brooklyn. Lanjut, gambar berikut apa? Apa ini? Ya, kor, benar. Ini adalah paduan suara atau yang biasa orang dikenal istilah kor. Ya. Pada kesempatan ini Bapak akan ajak kalian untuk menyimak satu video tentang beragam kegiatan menggereja. Ya. Oke. Sudah, lihat video? Sudah. Jadi ini masih ada hubungan ya. Tadi kita sudah lihat gambar-gambar, model-model atau jenis-jenis kegiatan gereja yang ada di paroki kita, ada di wilayah rohani. Nah, kemudian kita juga ditampilkan satu video tentang kegiatan-kegiatan menggereja. Ya, ada satu kelompok remaja, kemudian pembinanya buat satu kegiatan. Nah, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan iman dari si remaja ini. Gereja itu sungguh-sungguh berperan. Gereja tidak tinggal diam dan kita tumbuh saja dengan sendirinya. Ya, tidak. Bahwa ada nilai-nilai iman yang oleh gereja mau diterangkan kepada umatnya. Itu yang penting ya. Ada nilai-nilai iman oleh gereja mau diterangkan kepada umatnya, supaya umatnya sungguh-sungguh umat yang beriman tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Putranya dan kepada Roh Kudus. Nah, Bapak akan membagikan kalian lembar diskusi. Nanti kalian akan jawab di lembar yang Bapak bagikan itu ya. Nah, soal-soalnya sehubungan dengan kalian ya, nantinya kalian akan jawab. Ini yang akan kalian diskusikan ya. Oke? Oke, waktu habis. Kita akan masuk pada diskusi kelompok bagian kedua ya. Waktu sudah selesai ya. Nanti silakan rangkumkan. Silakan kalian buka kitab suci elektronik yang ada di HP kalian ya. Dan kalian baca dua bacaan ini. Oke.
Kemudian setelah kalian baca dua bacaan ini, nanti kalian masih dalam kelompok diskusikan ketiga pertanyaan berikut. Oke, sudah selesai? Nah, kalau begitu, kalau semua sudah, kita akan langsung memplenokan hasil diskusi, ya. Nah, anak-anak, berikut adalah beberapa penegasan terkait dengan materi kita ini, ya. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial, ya, dan sekaligus juga makhluk beriman yang mempunyai relasi secara khusus dengan Allah penciptanya. Itu poin penting, ya. Nah, kemudian iman akan berkembang terutama melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan dan pelayanan kaum beriman. Gereja adalah persekutuan umat Allah, atau yang biasa kita kenal dengan istilah komunio. Makanya orang dalam perayaan Ekaristi ada bagian komuni. Apa tuh gereja? Gereja itu tuh bangunan, no? Tempat orang ibadah. Itu benar, ya, tidak salah. Tetapi secara iman kita harus paham bahwa gereja itu lebih dari tempat ibadah. Gereja adalah satu persekutuan, ya, umat Allah. Itu yang penting, persekutuan umat Allah. Karena ada banyak persekutuan-persekutuan lain, ya, yang dasarnya bukan Allah, ya. Nah, gereja berperan sebagai apa? Gereja berperan sebagai salt and light. Tahu itu bahasa itu? Apa itu salt? Garam, light, terang, ya, cahaya. Salt and light. Gereja berperan sebagai garam dan terang. Artinya gereja menjadi penyebar ajaran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, ya. Kemudian terang artinya apa? Gereja bertugas menerangi dunia yang gelap lewat pewartaan kabar gembira, kabar sukacita. Nah, peran gereja yang lain itu kita bisa lihat dalam 5 tugas prioritas gereja, ya. Yang pertama itu liturgi, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria, ya. Lantas peranku sebagai anggota gereja apa sih? Peran kalian itu sebagai anggota gereja? Ya, ini rajin mengikuti perayaan Ekaristi, ya. Berikut, melibatkan diri dalam kegiatan gereja, misalnya misdinar, bermazmur. Oke lah, kalau ada yang nggak bisa bermazmur, Bapak nggak paksa. Tapi kalau balektor, ya, coba berusaha untuk tampil, mewartakan kabar sukacita. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak yang baik dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita sudah selesai, ya, pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita sudah berada di akhir pembelajaran kita pada hari ini sehubungan dengan apa materi kita? Bagi perkembangan, ya, peran gereja bagi perkembanganku, ya.
Nah, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kalian semua untuk berefleksi sekaligus juga membuat aksi, ya. Bahwa di tengah kesibukan kita, baik itu sebagai siswa, sebagai anak di rumah, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Pada hari Minggu tidak ada alasan untuk tidak mengikuti misa, kecuali sakit berat. Kalau sudah, kita akan masuk pada bagian terakhir, ya, yaitu tes formatif, ya. Nah, berikut kalian Bapak akan bagikan lembar tes formatif bagi yang tidak punya handphone, dan yang punya handphone silakan scan barcode. Ya. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kita sudah berproses dalam pembelajaran, ya, materi yang terakhir untuk tema ini, ya. Oke, kita sudah selesai dan kita akan tutup dengan doa. Dan pelajaran kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa esok, ya. Esok tugas doa itu dikumpulkan pada besok jam 8 pagi. Oke, sampai jumpa.